Banyak dari kita yang pengen jadi programmer, khususnya di front end, pengen buru-buru menggunakan yang namanya framework JavaScript ya, kayak contohnya React.js, Vue.js, Angular, dan masih banyak lagi gitu ya, Remix, Svelte sekarang. Nah, tanpa mereka sadari, mereka itu melupakan dasarnya atau konsepnya bagaimana kita memanipulasi si dokumen yang ada di browser gitu ya. Pada kesempatan kali ini gue akan coba bahas mengenai apa itu BOM dan DOM. Browser Object Model dan Dokumen Object Model. Kita langsung aja gaskeun ya. Oke, di sini gue udah bikin diagramnya. Ini tuh anggapannya adalah sebuah browser, sementara yang merah ini merupakan dokumen. Browser dan dokumen ini merupakan satu kesatuan ya yang ada di browser. Browsernya itu sendiri, kayak contohnya ini Firefox, terus Google Chrome. Sementara dokumen itu adalah sesuatu hal yang ditampilkan di si browsernya. Contohnya di sini, X kali draw dia berarti menampilkan dokumen yang ini. Sementara kalau misalkan saya buka tab baru, saya akses Google di sini. Nah, ini merupakan si dokumen google.com-nya. Halaman utama si google.com-nya gitu. Nah, sekarang kita coba bahas browser dan dokumen. Dua ini itu kita bisa berkomunikasi menggunakan bahasa JavaScript. Dua ini bisa kita sebut juga supaya lebih mudahnya, yaitu adalah dokumen dan juga browser object model. Nih ya. Nah, kayak gini. Jadi ada browser object model dan juga dokumen object model. Yang browser object model itu kita bisa menggunakan kode JavaScript untuk mengontrol browsernya. Jadi untuk mengontrol browser kayak URL, terus misalkan munculin alert gitu ya, atau prompt itu bisa menggunakan si browser object model. Sementara yang dokumen itu adalah kita menggunakan si JavaScript untuk memanipulasi si dokumennya. Nambah elemen, ngehapus elemen, nambahin atribut, ngeganti warna, itu menggunakan dokumen gitu ya. Nah, si dokumen object model ini biasanya atau umumnya akan kita ketahui yang namanya HTML di sini ya. Di sini HTML nih. Nah, HTML nih. Yang dimunculin sama si browser biasanya itu berupa HTML dokumennya. Nah, HTML ini nantinya akan ada DOM tree-nya gitu ya, atau HTML tree-nya. Strukturnya, dia itu biasanya ada yang namanya itu head, sama ada juga, bentar, ada head dan juga body. Nah nih, terus body. Nah gini. Head itu nanti biasanya kayak title-nya, title si browser, terus body itu nanti isi kontennya, kayak misalkan section, artikel, paragraf, dan lain-lain itu ada di body. Nanti itu akan terus ke bawah terus ya, kayak tree gitu. Jadi parent-nya si body nanti punya berbagai macam elemen. Nah, ini merupakan si dokumennya, si HTML-nya. Nah, dua ini kita akan bahas gimana caranya si browser itu kita bisa manipulasi ya. Dokumennya kita pengen manipulasi itu gimana caranya menggunakan pure JavaScript-nya. Jadi nggak menggunakan framework sama sekali. Oke, di sini saya udah coba tambahin ya satu buah file. Ini file index HTML biasa. Terus si file ini bisa diakses di browser. Kalau kita buka di sini ada HTML, terus ada head ya. Headnya, terus juga ada body yang seperti barusan saya bilang. Di sini heading 1 yaitu belajar DOM. Belajar DOM atau dokumen object model. Terus di sini saya ada div, class, box, terus juga ada button untuk tambah, sama di sini ada heading 3 untuk ngasih tahu si button ini diklik berapa kali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Sebelum kita bisa ngubah-ngubah atau kita bisa memanipulasi, kita itu perlu tahu dulu yang namanya gimana caranya kita ngedapetin atau ngeidentifikasi si tombol ini. Ya.
Jadi yang pertama nih ya, step yang pertama. Step yang pertama itu gimana caranya kita bisa mendapatkan tombolnya. Contohnya di sini ada tombolnya nih. Kita pengen dapetin tombol ini nih. Gimana caranya gitu ya? Oke. Biasanya untuk mendapatkan sesuatu hal, kita itu butuh yang namanya identifier atau ID atau juga mungkin elemennya. Nah, itu semua bisa kita akses menggunakan JavaScript. Yang paling umum, kita itu bisa menggunakan yang namanya ngedapetin elemen by ID-nya. Ya. Jadi misalkan di sini button, saya pengen menambahkan ID. Berarti saya tulis atribut ID. Di sini saya coba tambahin increment button. Ini artinya di dokumen HTML kita untuk button yang di sini ini udah memiliki ID yaitu increment button. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa ngedapetin ID tersebut? Cara untuk ngedapetin ID-nya kita bisa menggunakan si JavaScript. Berarti di bawah sini, di bawah tag JavaScript, kita perlu ngedapetin si increment buttonnya. Dengan cara apa? Kita panggil aja dokumen, ya. Kemudian di bagian dokumen ini kita akan mengambil si ID-nya. Get element by ID diikuti dengan tanda kurung buka kurung tutup, diisi parameternya. Parameternya apa? Increment button. Nah, ini kita berarti sudah mendapatkan si ID daripada button. Ini dapat nih, udah dapat nih. Ketika ini nanti diklik, ini akan dapat nih. Akan ke sini. Nah, cuman kita ini baru ngedapetin identifiernya. Kita belum ngehandle event namanya. Kita belum ngehandle event. Maksudnya gimana? Ketika kita ini ngeklik, ini kan berarti dia itu ada yang namanya mouse click ya. Ini berarti dia ada mouse kita itu ngeklik nih ke sini, ngeklik gitu ya. Cuma kan gak ada perubahan apa-apa. Kita perlu nambahin event ke situ. Nambahinnya gimana? Kita bisa gunakan yang namanya onClick. Sama dengan kita mau ngapain kalau misalkan udah diklik gitu ya. Di sini kita pengen nambah dong, kita pengen nambah yang 0 ini jadi 1. Nanti tambah diklik lagi jadi 2 dan seterusnya. Saya pengen bikin function, di sini namanya increment. Kayak gini. Ya. Kemudian setelah itu saya perlu untuk nulisin functionnya. Berarti di sini saya tuliskan function increment. Kayak gini. Function increment. Contohnya dulu, sekarang saya coba untuk memunculkan logs ke konsol. Konsol log sudah diklik. Misalkan kayak gini ya. Save, kemudian saya balik ke browser, saya refresh, saya sekarang klik tambah. Nah, sudah diklik. Klik lagi, dia muncul 2 kali diklik tuh. Klik lagi 3 kali. Klik lagi 4 kali. Sekarang kita udah berhasil ngedapetin identifier ID-nya dengan cara get element by ID, nama ID-nya apa, dikasih event onClick karena kita pakai mouse atau trackpad tuh ya. Diklik nih. Kalau diklik ngapain? Kita ngemanggil increment function. Makanya kenapa ketika si buttonnya itu diklik, dia akan ngeakses function ini, function increment. Di function increment kita akan mengeksekusi kode yaitu log sudah diklik. Gitu ya. Sampai sini pahamin dulu. Sekarang step selanjutnya. Kita udah berhasil buat mengidentifikasi tombol itu supaya bisa diklik, dan kalau udah diklik kita bisa memerintah si JavaScript untuk melakukan action apapun. Di sini sekarang kita cuma ngasih sudah diklik doang. Tapi targetnya kita pengen ngubah si 0 ini jadi 1, 2, 3 berdasarkan berapa banyaknya kita ngeklik.
Selanjutnya, kita bisa mainkan si function ini. Caranya gimana? Berarti di sini kita perlu memanipulasi si HTML-nya. Setelah tadi kita ngedapetin identifier-nya, identifier elemen button, kita juga udah berhasil untuk menerima event-nya, event handler-nya, buat diklik itu mau ngapain. Sekarang kita tinggal mengeksekusi fungsinya. Mau diapain nih kalau misalnya udah diklik gitu. Oh, kita pengen nambahin si angkanya nih dari yang 0 sesuai dengan berdasarkan berapa kali diklik. Berarti kita perlu memanipulasi si HTML. Nah, sekarang kita langsung aja di sini. Kita bikin variabel aja nih ya. Kita bikin variabel let count. Kenapa di sini saya menggunakan count? Karena kalau teman-teman lihat di sini di bagian span, saya udah bikin ID count. Nih ya. Nih, sudah bikin ID count. Jadi ekspektasinya nanti si count ini akan mengakses ID ini. Ya. Oke. Berarti sekarang kita tinggal bikin let count sama dengan dokumen get element by ID, kita masukin ID-nya apa? Count. Kemudian step selanjutnya sekarang apa yang mau dimodifikasi? Saya mau modifikasi si isiannya nih, si value-nya. Cara untuk memodifikasi value-nya kita bisa menggunakan dengan yang namanya inner text. Jadi di sini saya tinggal count titik inner text plus plus. Plus plus ini dia berarti si count yang tadinya 0 bakal ditambahin 1, 2, 3, 4 itu ya, dan seterusnya sampai berapapun itu ketika si buttonnya diklik. Kita save, kemudian saya coba refresh, logsnya hilang. Di sini kita logsnya juga belum dimunculin, harusnya nggak ada logs di sini. Tapi kalau kita klik ekspektasinya, angka ini akan berubah. Kita coba tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah, dan seterusnya sampai berapapun itu yang kita klik buttonnya. Jadi ini itu merupakan konsep dasar bagaimana kita memanipulasi si dokumen objek model. Kita ngubah si HTML-nya, kita nambahin, kita memanipulasi HTML-nya yang tadinya 0 ketika diklik, terus kita ubah bisa jadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini menggunakan yang namanya DOM, dokumen object model, dan pure JavaScript. Nggak menggunakan framework apapun. Nah, ini merupakan basicnya dari kita memanipulasi web ya, memanipulasi UI, tampilan gitu. Ini merupakan basicnya. Nah, kalau teman-teman ini belum tahu, berarti sebelum belajar Java, React.js atau misalkan Vue.js, teman-teman at least paham konsep ini. Oke, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan bermanfaat. Stay tune terus. Salam programmer best friend.